Kalau konten ini dimuat, ya kan biasa saja konten itu dimuat, tidak menimbulkan kegaduhan, biasa saja. Tapi setelah konten itu, ya kan, dibuat tagar, kan ada pihak lagi mencuplik, kan panjang tuh konten itu, panjang 2 jam lebih. Pidato saya 2 jam lebih, A sampai Z, karena dia harus lihat teks dan konteks kan. Tapi ada pihak yang memenggal konten tersebut dalam sekuen tertentu, ditambah dengan tagar-tagar, ya kan biasa itu untuk supaya menjadi cepat viral. Pertanyaan saya, dalam konteks pertanggungjawaban elektronik ini, apakah orang yang membuat konten secara keseluruhan atau orang yang sengaja, pasti dia punya motifnya, memegal, ya kan, dan membuat tagar dan mendistribusikan semua, sehingga dengan berita itulah menjadi tersebar, menjadi viral, sehingga menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaan saya, yang menyebabkan gejolak itu apakah yang pertama atau yang setelah dua tadi, yang telah di sekuen itu seperti itu? Pak Mayani dulu. Ya, ini saya Pak, senang ketemu dengan Bapak. Sama. Soalnya kalau Bapak di TV mantap gitu ya. Jangan besar kepala loh, Pak. Saya mau uji. Ahli. Siap. Ahli kan mengetahui ini undang-undang IT ini kan 2 fase ya. 2 fase presidenan. Kalau ahli awalnya sih latar belakang undang-undang ITE ini kan pasti tahu latar belakangnya. Kan baru kemudian dibelokkan. Sesungguhnya itu apa? Bukankah undang-undang itu untuk melindungi, ya kan, dari konsumen atau masyarakat atas transaksi elektronik yang sekarang lagi berkembang seperti itu? Coba saksi bisa latar belakang itu. Baik. So, periodisasi ya. Awalnya 21 April 2008. Lalu kemudian di tahun 2016, berarti 8 tahun berselang, itu ada perubahan beberapa pasal. Yang saya tahu Pak Mayani, tidak apa-apa saya sebut nama Pak ya. Iya, saya mengagumi Anda. Ya. Bahwa sebenarnya lahirnya Undang-Undang ITE ini adalah untuk melindungi warga negara kita, karena transaksi elektronik di bidang perdagangan pada waktu itu luar biasa. Dan kalau kita lihat angka pengguna internet di Indonesia pada waktu sebelum 2008 itu luar biasa. Tetapi penggodokan Undang-Undang ITE ini ternyata tidak singkat. Kalau tidak salah bukan setahun, itu bertahun-tahun gitu ya. Dan itu dinantikan oleh pemerintah dan masyarakat. Jadi kira-kira cikal bakalnya itu yang saya tahu, tapi saya tidak paham kenapa ada perbuatan-perbuatan dilarang yang berkaitan dengan pencemaran nama baik gitu ya, ujaran kebencian. Jadi sebenarnya cikal bakalnya itu lebih utama pada perdagangan Pak, perdagangan sebenarnya. Ya, setuju. Karena periodisasi kan, itu DPR tahun 2004 sampai 2009 gitu. Tapi bukan komisi saya, komisi 1 2009-2014, maka ada perubahan masuk yang tadi yang saudara sebutkan seperti tadi itu. Apakah saudara masih ingat itu kenapa pasal-pasal itu masuk seperti itu, dan pasal-pasal itu sempat diuji juga oleh DMK itu? Iya, pasal-pasal itu diuji di MK, termasuk pasal 27 ayat 3. Saya dihadirkan oleh pemohon Pak Iwan Pilihan, mungkin Bapak tahu gitu ya. Itu kejadiannya di 2019. Jadi cikal bakalnya kenapa itu dimasukkan itu, sebenarnya ada peraturan yang sifatnya internasional. Mohon maaf saya lupa, mungkin di dalam kajian akademik itu ada. Itu juga yang berkaitan dengan larangan-larangan yang berkaitan dengan konten yang dilarang gitu ya. Dan itu diadopsi, termasuk kalau kita di Yahoo itu Pak, di Yahoo itu ada aturannya Pak, larangan. Seperti misalnya yang berkaitan dengan, mohon maaf saya lupa, tentang konten-konten asusila, yang berbau sara atau kekerasan pada perempuan dan anak, itu dilarang Pak gitu ya. Nah, seperti itu.
Pak Amayani, mohon maaf saya tidak bisa banyak menjelaskan karena itu mungkin yang tahu adalah yang menyusun, gitu ya. Ya. Ahli kan juga berlatar belakang hukum ya, walaupun ahli kan di bidang ITE ya seperti itu. Itu kan digugat di MK ya. Terus ada pasal itu kan digugat di MK. Ada pasal-pasal yang masih eksis, artinya gugatannya itu ditolak, ada yang diterima seperti itu. Dengan konstitusional bersyarat. Apakah menurut ahli ya, kalau ahli bidang itu bukan bidang saya nggak apa-apa, nggak usah jawab, ya kan? Apakah menurut ahli norma ya kan yang sudah dibatalkan atau norma itu dibuat tafsir lain bisa menjadi rujukan dalam bidang ITE? Tafsir lain? Tafsir kan dibatalkan. Iya. Terus MK membuat tafsir konstitusional bersyarat. Oh begitu. Gitu. Ya. Kalau ahli nggak bisa jawab nggak apa-apa, karena ini ada berkaitan dengan hukum tata negara juga. Ya, saya mungkin tidak kompeten, tetapi mungkin saya cerita saja. Oke. Itu ya. Kalau di dalam pasal 27 ayat 3 itu Pak, yang di judicial review di Mahkamah Konstitusi dan saya dihadirkan oleh Pak Iwan Piliam, memang di dalam pasal 27 ayat 3 itu kan pada waktu itu tidak jelas Pak ya, apakah ini delik aduan gitu. Ya. Kemudian pengertian yang dimaksud pencemaran itu apa? Ya. Itu memang dalam undang-undang ITE tidak ada Pak. Ya. Dan di situ MK memberikan pertimbangan dan putusan. Pertimbangannya itu diantaranya adalah harus mengacu pada pasal 310 dan 311 KUH pidana Pak, tentang pengertian pencemaran itu gitu ya. Ya. Karena sebelumnya itu timbul multitafsir Pak, pencemaran itu apa yang dimaksud di situ? Nah, gitu Pak ya. Termasuk di dalam 2 tahun 2017 itu tentang judicial review pasal 28 ayat 2 seperti yang dalam perkara ini, itu juga pengertian golongan Pak. Nah, di situ MK menguraikan itu pengertian golongan itu. Jadi kalau Pak Amayani menanyakan tentang bagaimana tafsir itu yang dilakukan oleh MK, kekuatan hukumnya dan sebagainya dipakai sebagai rujukan, mungkin nanti ahli pidana Pak yang menjelaskan itu. Oke, terima kasih ahli. Memang putusan MK itu bagaimana mengkualifikasi perbuatan pencemaran dan baik dan sebagainya itu merujuk kepada pasal 310 dan lain sebagainya. Apakah ahli juga pernah juga mengetahui ada gugatan juga ya kan terhadap yang dianggap mencemar nama baik kan adalah pejabat-pejabat, dan MK membatalkan itu adalah pejabat yang bersangkutan yang melaporkan, tidak boleh orang lain. Itu ahli pernah dengar kasusnya SBY pada waktu presiden yang dia disebutkan menerima anaknya Jaguar dan sebagainya. Kan SBY sendiri yang melaporkan, bukan aparat-aparat yang lain seperti itu. Itu kan dalam rangka menindaklanjuti keputusan MK seperti itu. Seperti itu kan? Pernah dengar ahli? Ya, kalau pernah dengar, seingat saya pernah. Ya. Pak SBY langsung melaporkan gitu ya. Karena memang di pasal 27 ayat 3 itu kan adalah siapa yang dihina dan dicemarkan, maka dialah yang harus melaporkan. Dia yang harus melaporkan. Bukan orang lain. Bukan orang lain. Bukan orang lain, keluarganya tidak boleh juga, harus sama ini. Karena dalam perjalanannya itu memang kalau saya ditanya sama penyidik gitu ya, ini yang melaporkan ini orang lain, tidak bisa. Ya. Kalau tidak bisa ya tidak usah diproses itu ya. Karena harus yang merasa dicemarkan Pak itu. Okay. Jadi yang kedua juga di putusan antar golongan. Antar golongan ini kan kita kalau, tapi anak hukum sekarang nggak dapat. Kalau kita yang dulu dapat yang namanya hukum intergentel ya, hukum antar golongan ya, hukum lama itu. Dan di situ kan dijelaskan apa yang dimaksud dengan golongan di Indonesia ini kan. Golongan itu kan dibagi 3, golongan Eropa, golongan Asia dan Timur Jauh, ya kan. Di Asia Timur Jauh itu ada Cina, ada India dan Arab seperti itu. Ada golongan pribumi. Nah, terus MK memperluas lagi pergantian itu kan tadi semua entitas, ya kan, yang tidak termasuk di dalam suku, ras dan agama tadi, maka dia disebut golongan. Pertanyaan saya, apakah kalau saya menyebut provinsi Semarang, apakah Jawa Tengah, ya Jawa Tengah, provinsi itu Jawa Tengah, ibu kotanya Semarang, saya salah juga. Provinsi Jawa Tengah bisa dikatakan dia memenuhi unsur syarat tadi, padahal dia menyebut provinsi.
Provinsi kan daerah administratif. Kalau ahli apa gimana maksud seperti itu? Saya diminta untuk menilai gitu ya. Pandangan ahli ya. Pandangan ya, kalau provinsi gitu ya. Jadi kalau kita kembali ke rujukan putusan MK itu bahwa golongan itu adalah semua entitas atau diferensi sosial yang tidak bisa dipisahkan itu, saya ingin menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah tentang golongan yang ada di dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan yang ada di KUH pidana, Pak. Saya kira Bapak tahu persis kan, saya pernah menjelaskan itu. Kalau di dalam pasal 156, mohon maaf dikoreksi saya kalau salah pasalnya, itu sebenarnya golongan yang dimaksud itu adalah golongan pada rakyat, Pak. Golongan pada rakyat. Kalau kita bicara pada rakyat, tapi ini nanti orang sosiologi yang bisa menjelaskan, Pak ya. Ini tafsir saya. Kalau kita bicara pada rakyat, berarti ada pemerintah. Nah, itu yang dimaksud di dalam pasal 156 gitu ya. Tetapi di dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, yang dimaksudkan di situ adalah masyarakat, Pak. Karena ada kata-kata masyarakat di situ ya. Nah, kalau saya buka-buka literatur ini, dan saya kadang-kadang juga diskusi dengan ahli bahasa gitu ya, dan ahli sosiologi gitu ya, ini kan sebenarnya dimaksud masyarakat. Dan saya cari-cari juga sumber-sumber ya yang saya dapatkan pemahaman, mudah-mudahan saya ini tidak keliru, Pak ya, menafsirkannya, bahwa antara masyarakat dan rakyat itu berbeda yang dimaksud. Kalau masyarakat itu termasuk pemerintah, ya pemerintah itu, dan rakyat itu termasuk masyarakat, Pak, gitu ya. Jadi kalau dikatakan golongan itu apa berkaitan dengan pemerintah juga, ya. Nah, yang kedua saya mau jawab yang tadi itu tentang provinsi, gitu ya. Kalau saya membaca dengan seksama tentang putusan MK itu, sebenarnya ini maksud dengan golongan itu kan sebenarnya adalah kumpulan orang, Pak, gitu ya, kumpulan orang. Nah, mengenai kata provinsi ini saya tidak bisa menjawab, nanti ahli bahasa, Pak ya. Kumpulan orang, apakah provinsi itu kumpulan orang gitu ya? Nah, ini coba nanti tanya ahli bahasa, Pak ya. Atau ahli bahasa yang nanti dihadirkan. Oke. Itu ditanyakan, provinsi Pak. itu kan wilayah administratif. Administratif ya. Ya, itu. Oke, ahli ya, tadi ahli sudah menyinggung juga atas pertanyaan dari rekan jaksa penuntut umum, ya kan. Ini ada sebuah konten kan, Ya. Konten itu dimuat, ya kan, dimuat dan dimasukkan. Tadi ada kan baru apa tadinya ada dokumen elektronik, setelah dia menjadi berita elektronik, apa istilah seperti itu. Nah, informasi elektronik. Nah, tak kala konten ini dimuat, ya kan, biasa saja konten itu dimuat, tidak menimbulkan kegaduhan, biasa saja. Tapi setelah konten itu, ya kan, dibuat tagar, kan ada pihak lagi mencuplik, kan panjang tuh konten itu, panjang 2 jam lebih, pidato saya 2 jam lebih, A sampai Z, karena dia harus lihat teks dan konteks kan. Tapi ada pihak yang memenggal konten tersebut dalam sekuen tertentu, ditambah dengan tagar-tagar, ya kan, biasa itu untuk supaya menjadi cepat viral. Pertanyaan saya, dalam konteks pertanggungjawaban elektronik ini, apakah orang yang membuat konten secara keseluruhan atau orang yang sengaja, pasti dia punya motif, niat memegal, ya kan, dan membuat tagar dan mendistribusikan semua, sehingga dengan berita itulah menjadi tersebar, menjadi viral, sehingga menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Pertanyaan saya, yang menyebabkan gejolak itu apakah yang pertama atau yang setelah dua tadi, yang telah di sekuen-sekuen itu seperti itu? Baik, ini pertanyaan yang sangat menarik bagi saya. Saya mau ninjau dari perspektif yang disampaikan tadi. Menurut saya seperti ini, Pak Amayani, bahwa kalau ada yang memposting pertama tapi tidak viral gitu ya, nah, lalu kemudian ada yang memposting kedua itu kemudian menjadi viral gitu ya. Di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, memang kata menyebarkan informasi itu kalau dalam konteks memposting, yang saya maknai, Pak ya, bahwa ketika itu sudah diposting ya, lalu kemudian dapat diakses oleh orang lain,
apakah viral atau tidak viral, maka sudah memenuhi unsur menyebarkan, Pak. Itu ya, dalam konteks pasal itu gitu ya. Tetapi mungkin yang dimaksudkan Pak Mayani ini adalah, mari kita lihat bagaimana faktanya di lapangan, bahwa Saya cut off dulu. Tadi Ya. kan yang paling penting tadi kata ahli akibat dari sebuah itu. akibat Yang tadi kan ya, saya menyatakan akibat kan dilihatnya ada Ya. penjelasan tadi. Akibat dilihat tadi- menimbulkan. Akibat menimbulkan. Pertanyaan saya itu akibat menimbulkan itu kegemparan ya kan dan lain sebagainya itu kena tagar tadi ya kan, sehingga membuat berita, bahkan disosialisasi lagi ke grup-grup WA. Grup WA itu kan privat sesungguhnya. Itu dengan macam-macam, kita terhina ya kan, kita sudah dilecehkan, semacam-macam seperti itu, sehingga membuat daya tarik orang untuk melihat. Ya, karena tertarik. Ke awalnya orang nggak mau tertarik 20 jam, seperti 2 jam lebih. Tapi dengan seperti itu orang tertarik, ada apa nih sebenarnya seperti itu. Kan dia langsung melihat spot-spot itu. Ada yang hanya melihat spot-spot, ada juga yang melihat secara keseluruhan. Nah, pertanyaan saya itu, yang mana yang menjadi sebab dan mengeluarkan akibat tadi? menjadi sebab dan akibat. Ya. Nah, ini yang menarik ini. Kalau tidak ada postingan yang pertama, maka tidak ada akibat orang mengcopy dan membuat tagar-tagar itu, Pak ya. Ini secara logik berpikirnya gitu ya. Kalau tidak ada postingan pertama, maka orang tidak akan mengaksesnya, tidak akan mengkopinya, dan tidak akan membuat tagar dan menyebarkan. Berarti postingan pertama itu menimbulkan akibat, Pak. Akibatnya orang mengcopy dan menyebarkannya gitu ya. Lalu kemudian yang berikutnya, bahwa kalau ada orang mengcopy, berarti postingan yang pertama itu memberikan namanya daya tarik, Pak. Ya, orang mengcopy lalu menyebarkan, berarti postingan yang pertama itu menciptakan yang namanya daya tarik. Ya, apa ini? Nah, gitu ya. Lalu kemudian ikut disebarkan, Pak, gitu ya. Saya mungkin tidak boleh masuk dalam kasus yang lagi bergulir yang melibatkan mantan menteri, ya gitu ya. Saya kira Bapak tahu ya. Saya tidak boleh membahas itu, tapi Bapak kita bisa berkaca dari situ gitu ya. Bahwa harusnya yang pertama juga yang memosting itu, lalu kemudian yang mengcopy, yang pertama juga harusnya ya ada proses untuk penyelidikan juga, Pak, gitu ya. Tidak boleh hanya yang menviralkan saja seperti itu. Pertanyaan Saya kira itu, Pak. Ya. Pertanyaan saya gini, ahli. Orang kan tentu kan akun ya, konten itu berbagai macam ide dan gagasan dan motif tentunya ya, seperti itu. Dan motif dalam kerangka karena kita negara demokrasi kan. Dan demokrasi ini apalagi dengan perkembangan media sosial yang begitu lompatannya luar biasa. Kalau berita itu atau konten itu dibaca secara teks dan kontekstual dari awal sampai akhir, sehingga dia tidak akan menimbulkan interpretasi. Itu kan disebut interpretasi terhadap apa yang dikemukakan itu. Nah, pertanyaan saya, kalau ternyata dia dipenggal, ya kan ini dipenggal nih, sekuen-sekuennya itu, sehingga orang menimbulkan interpretasi tanpa teks dan tanpa konteks, itu siapa yang harus diminta pertanggungjawaban? Apa orangnya semuanya harus diminta pertanggungjawaban? Ada urutan-urutannya. Kayak Bapak sekarang ini menceritai A sampai Z. Tapi ada sekelompok, ini saya ini aja, ini berdampak nih. Saya waktu itu di Komisi 3 ya. Di Komisi 3 itu menyebabkan hakim itu luar biasa. Saya termasuk orang yang memilih dia harusnya menjadi hakim agung. Ya kan? Tapi kena beritanya dipenggal, tidak utuh. Dia menyatakan bahwa seolah-olahnya masalah pemerkosaan. Dia kan bercanda setelah menjelaskan begitu panjang lebar, ya mungkin harus dilihat dia bercanda itu. Kira-kira si korban tuh ketawa apa suka. Jadi kalau itu bukan pemerkosaan. Nah, jadi dia anggap si hakim ini pada waktu fit and proper itu mengatakan bahwa pemerkosaan itu nggak ada, karena itu suka sama suka. Itu menjadi viral pada waktu sebelum viral seperti itu. Itu juga mengakibatkan hakim itu akhirnya gugur itu, menjadi hakim agung. Nah, pernyataan saya ini akibat pemotongan kalimat-kalimat ini tentu punya sekuen dan punya tujuan. Kok bisa diminta pertanggungjawaban orang yang mengeluarkan itu secara urut dan runtut seperti itu? Bagaimana dalam ITE seperti itu? Kalau misalnya memang yang dilaporkan itu adalah yang pemosting pertama, tentunya harus dinilai objektif, Pak, terhadap pemosting pertama gitu ya.
dinilai objektif itu artinya videonya secara keseluruhan itu dinilai. Ya. Gitu ya. Ya. Kita tidak mempersoalkan dulu yang mengambil dan memotong-motong gitu ya. Tetapi video yang utuh itu kita harus nonton seluruhnya lengkap gitu ya. Baru kita lihat konteksnya apa. Ya. Jadi bukan kata per kata, tetapi konteks gitu ya. Konteks secara keseluruhan. Harusnya memang seperti itu Pak, gitu ya. Ya. Jadi walaupun misalnya seseorang yang dilaporkan itu pemusti pertama, berarti kalau videonya utuh Pak, jangan kita lihat yang sepotong-sepotong itu, tetapi kita ambil yang utuh itu. Tetapi jangan lupa bahwa, maaf bahasa saya mungkin agak kurang bagus bahasa Indonesianya ya, sepotong-sepotong ya. Tetapi kalau misalnya setelah dilihat, ditonton secara utuh, lalu kemudian di situ dianalisa oleh ahli bahasa, dianalisa oleh ahli, lalu kemudian ada dianggap kata-kata yang bisa menimbulkan daya luka di masyarakat gitu ya. Maka tentunya secara objektif juga kita harus nilai hubungannya dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE gitu ya. Saya tidak mau mengatakan bahwa kalau gitu kita hanya lihat orang yang mengcopy video itu secara tidak utuh, lalu kita fokus ke situ aja. Saya tidak mau mengatakan itu juga gitu ya. Tetapi secara objektif kita lihat juga pemusim pertama, tapi lihatlah videonya secara utuh, gitu ya. Karena di situ pasti kita akan mendapatkan konteksnya apa yang dimaksud. Tetapi tidak boleh kita juga menutup mata kalau di dalam tontonan utuh itu ternyata ada bagian-bagian itu yang menimbulkan daya luka di masyarakat. Itu juga kita harus objektif Pak ya. Harus objektif seperti itu. Demikian Pak Mayani. Oke, terima kasih. Saya kira kita bersepahaman lah ya seperti itu. Nah, menyangkut masalah tadi kan ada hal-hal yang bersifat universal. Ya kan, bahasa itu kan ada bahasa yang dipahami secara universal. Sebab susah kalau kita berbahasa, terus bahasa itu hanya ditafsirkan berdasarkan lokal-lokal. Ya kan? Bahasa itu ada pengertian-pengertian yang universal, umum, yang dipahami secara umum. Nah, kalau ya memang bukan ahli bahasa ya, saya nanti ketelanjuran nanti. Oke, saya nggak lanjut lagi. Yang penting bahwa bahasa tadi sebutkan, terus daya luka itu kan menyebabkan. Maksudnya Bapak maksud jimbuang anak, ya, gitu ya, gondoruwo. Saudara kan bukan ahli bahasa, nanti jangan, ya kan. Tapi kalau saudara mau berpendapat boleh juga, nanti saya kejar lagi nanti itu. Jangan, nggak boleh. Ya. Oh, saudara ahlinya. Sudah. Oke, ini yang terakhir ya dari saya ya. Cukup menarik juga Pak. Itu tadi menyangkut masalah tayangan di konten di YouTube. Saya punya kanal YouTube juga, ya kan. Saya nggak punya daya upaya yang mengatur iklan dan lain iklan itu adalah YouTube sendiri, ya kan. Iya, secara otomatis saya nggak bisa saya membuat ini harus iklan ini, iklan itu. Iya, itu kan YouTube itu. Bahkan YouTube itu punya hak untuk men-take down kan sebuah berita tersebut. Nah, pertanyaan saya, apakah yang tadi ditanya oleh jaksa tadi yang menyangkut iklan, terus iklan itu berdampak seolah-olah mendapat income secara langsung, income itu sampai ke si pembuat atau konten itu. Bagaimana menurut itu? Saya mengalami kan banyak seperti kan yang memberikan biaya itu langsung dari perusahaan iklan atau YouTube yang membagi. Dan dituduh Pak Mayani hanya komersial. Ya. Ya makanya tadi saya mengatakan ya kalau urusan komersial itu bisa secara otomatis itu berdampak Pak, itu ya. Saya tidak mau bicara soal komersial. Marilah kita lihat kontennya itu berdampak pada masyarakat seperti apa Pak, gitu ya. Jadi kalau menuduh orang bahwa dia bikin YouTube itu supaya viral, supaya dapat uang, saya tidak masuk wilayah sana Pak. Karena rezeki itu Tuhan yang menentukan Pak. Nah, gitu ya. Saya ada yang lain, silakan.